Tersesat di Bukit Tunmanu, Sungai Noelmina. Wajah Odi terlihat pucat, walau wajahnya berkulit gelap. Sorot matanya tampak layu, seakan pasrah dengan keadaan. Setelah tadi kita berlarian karena Odi melihat beberapa kuburan di puncak bukit, aku pun tak begitu mengerti mengapa Odi begitu takut melihat kuburan itu. Aku melihat kuburan itu biasa saja, tapi dari pandangan Odi, salah satu kuburan itu sudah terbongkar dan seekor ular besar berwarna hitam melingkar dalam lubang kuburan. Semalaman kita berdua hanya memakan sisa mie instan kering yang diaduk dengan bumbu penyedap. Beberapa kali Odi mencoba menuangkan air sisa hujan dari daun yang dibentuk seperti kerucut. Sungai Noelmina di bawah sana masih terlihat dengan air kecoklatan karena banjir seroja hebat. Aku dan Odi hanya menunggu di atas bukit yang bernama Tunmanu. Betul-betul hari yang naas bagi aku dan Odi hari itu, karena kita berdua terjebak di sebuah bukit yang tak berpenghuni. Yang lebih menakutkan lagi, luapan air Sungai Noelmina seakan tak pernah surut. Kemudian pertemuanku dengan Engiana, gadis yang membawaku menjadi buruan preman karena membawa aset yang berharga. Dan disinilah kisah itu dimulai. Kupang, bulan November tahun 2021. Sebenarnya aku hendak menolak tawaran kerja yang diberikan temanku. Hari-hari di mana berita COVID yang melanda dunia seakan momok yang menakutkan. Bagaimana tidak? Berita kematian terus mengisi sosial media hingga perekonomian nyaris lumpuh. Demikian juga dengan usaha yang sedang kurintis sebagai teknisi lepas. Tawaran temanku yang bernama Catur untuk mengambil job ini akhirnya aku terima karena tuntutan kebutuhan. Tiket pesawat yang sudah dikirim via WhatsApp ku tatap dengan hati ragu. Pak Jimmy adalah orang yang mengirimkan tiket selaku pemilik tambang. Aku tak begitu mengenal baik Pak Jimmy, tapi dengan suara logat Indonesia Timur, aku bisa menerka bahwa pemilik tambang ini adalah warga keturunan. Setelah jadwal yang telah ditentukan, pesawat pun mulai membawaku terbang ke Indonesia Timur, yaitu kota Kupang. Setelah transit di kota Surabaya, pesawat kembali mengudara menuju Bandara El Tarik Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sampai di bandara aku sudah ditunggu sebuah mobil pickup. Seorang sopir melambaikan tangan memberi isyarat. Kurang lebih 1 jam perjalanan, tibalah mobil itu di sebuah rumah yang tampak beberapa pekerja. Terlihat mereka membawa peralatan yang diatur dalam gudang. Sore itu mereka berkumpul dan menyambut kedatanganku. Ada sebuah teras besar tempat para pekerja berkumpul. Beberapa botol minuman keras tampak berjejer bersama makanan yang tersedia. Beberapa kali mereka menawarkan minuman keras kepadaku. Aku coba menolak secara halus dengan alasan sedang letih setelah perjalanan. Tidur beralaskan tikar tanpa bantal. Suara keras khas orang timur masih terdengar hingga aku terlelap tidur. Esok hari pun tiba. Aku bergegas menyiapkan tas dan peralatan. Setelah tadi mandi di sebuah kamar mandi yang tak layak menurutku. Mobil Hilux ciri khas kendaraan tambang telah disiapkan. Pak Jimmy memanggilku untuk ikut dengan kendaraan pribadi miliknya. Ada 2 mobil yang pagi itu berangkat ke lokasi tambang. Singkat cerita, tibalah kami di sebuah desa yang bernama Takari. Dengan jalan yang berbatu dan banyak lubang. Di kanan kiri tampak pohon damar dan pohon duri yang tumbuh di tanah yang tandus. Tanah di desa itu sangat kering berwarna coklat gelap. Rumah-rumah yang masih beratapkan alang-alang dan daun kelapa. Kami terus melintasi hutan yang kini banyak pohon-pohon tinggi. Ada beberapa kuburan yang bertanda salib berjajar di pinggir hutan. Tak berapa lama mobil pun tiba di lokasi tambang. Tak jauh dari sungai besar yang bernama Sungai Noelmina. Beberapa bukit tampak terlihat di seberang sungai. Pemandangan tampak begitu indah
tapi ada kengerian kalau melihat bukit-bukit yang berjajar itu. Aku bisa membayangkan betapa seramnya tempat ini saat malam hari. Sebuah tambang pasir tampak di hadapanku dengan kondisi yang tidak terawat. Kabel insulasi yang semrawut, tak beraturan. Kotoran sapi banyak berserakan di bawah konveyor. Suatu pemandangan yang tak nyaman. Mobil pun berhenti. Aku dan Pak Jimmy mulai turun. Udara sore itu cukup sejuk, walau angin keras menyambar wajahku saat kaki menginjak tanah yang kecoklatan. Beberapa pekerja tambang yang sudah ada di lokasi tampak menghampiri. Di antara mereka ada yang sambil mengunyah sirih. Menginang adalah ciri khas kearifan lokal penduduk Takari. Walau gigi dan lidah berwarna merah, tapi itu suatu hal biasa bagi warga setempat. Setelah melihat lokasi dan kondisi tambang pasir, aku diberi arahan perintah kerja. Kendaraan pun menuju mes pekerja tambang yang terletak di bawah bukit. Mes itu terdapat 6 kamar. Ada 4 kamar yang sudah terisi oleh supir dan operator alat berat. Aku menempati kamar bersama 2 orang pekerja, mereka berasal dari Surabaya. Setelah dibersihkan dan ditata tempat tidur serapi mungkin, Pak Jimmy dan beberapa staf kantor kembali pulang ke kota Kupang. Malam itu kami memasak nasi di sebuah tungku api dengan bahan bakar kayu kering yang telah disediakan. Di sini ala kadarnya, Mas. Masak dengan bahan kayu bakar, tapi hasilnya cukup baik karena nasi atau sayuran lebih nikmat. Ucap Ibu Ina, wanita separuh baya yang sudah lama tinggal di tambang. Yo, tidak apa-apa Bu Ina, saya juga sudah terbiasa memasak dengan bahan bakar kayu kering, sahut Pak Deyono. Ibu Ina adalah salah satu wanita yang dipercaya untuk mengurus segala sesuatu di lokasi tambang itu. Setelah makan malam, kami pun bertiga lantas mengambil posisi tidur karena cukup jauh perjalanan siang tadi. Pagi masih berkabut saat aku beranjak bangun. Pak Deyono terlihat sedang memasak air untuk membuat kopi. Pak Deyono dan Pak Bahri, pekerja asal Surabaya yang akan membuat ruang bengkel untuk perbaikan kendaraan. Sedangkan aku bertugas merapikan instalasi kelistrikan. Siang itu hari pertamaku bekerja ditemani helper bernama Odi. Ia asli dari Tanah Timur. Perawakan tinggi dengan kulit gelap, berambut ikal. Pekerjaan hari itu berjalan lancar. Waktu sudah mendekati sore. Sungai Noelmina dengan air yang kecoklatan masih tenang mengalir. Suasana alam yang mempesona, walau ada kengerian melihat gugusan bukit di belakangnya. Itu Bukit Tunmanu, bukit hantu, ucap Odi seakan tahu pertanyaanku dalam hati. Di sana ada beberapa ayam hutan yang hidup liar. Sambungnya lagi, kapan kita bisa ke sana Odi? Tanyaku mengejutkan. Hei, berani juga kakak ini rupanya. Katong pun belum pernah ke sana, hei, jawab Odi. Tapi nanti kita bisa atur waktu untuk main ke sana ya, tegas Odi lagi. Odi dan aku pun bersiap untuk kembali ke mes. Waktu mendekati malam. Penerangan jalan umum yang redup sampai depan mes pun sinar lampu ala kadarnya. Aku coba keluar mes, menyeberangi jalan kecil untuk lalu lalang kendaraan. Ada pemandangan yang cukup menarik di depanku. Tampak sebuah danau yang tersembunyi, tertutup pohon-pohon duri yang tinggi. Walau gelap tempat, masih terlihat permukaan air danau yang tersorot cahaya bulan. Dengan sedikit keberanian, ku coba mengelilingi danau. Aroma tanah dan air menguap khas dataran tandus. Beberapa kotoran ternak berceceran di sepanjang pinggir danau. Tampak sepi walau malam belum terlalu beranjak. Ada angin yang tiba-tiba berhembus kencang, sangat dingin. Ada sebuah batang kayu yang melintang di pinggir danau. Aku coba duduk menghadap danau, sangat tenang di sini. Permukaan air tak ada ombak, seakan danau ini danau mati. Kakak sedang apa di sini? Suara seseorang wanita mengejutkanku. Aku mencoba berpaling mencari arah suara. Rupanya wanita itu ada di belakangku. Aku menggeser posisi duduk. Maaf, saya sedang berjalan-jalan, ucapku.
Kenapa duduk di sini? Ini sudah malam, kakak. Ucap wanita itu lagi. Saya belum bisa tidur, jadi tadi keluar dari mes dan berjalan ke danau ini, jawabku. Wanita itu kini duduk di sampingku. Aku sedikit risih dan menggeser ke samping. Rupanya kakak pendatang di sini. Perkenalkan kak, beta nama Engiana. Wanita itu menyodorkan tangannya. Aku membalas sambil menyebutkan namaku. Kakak Denny rupanya senang melihat danau ini. Jarang orang yang datang ke sini saat malam, ucap Engiana sambil menggoyangkan kakinya. Iya, aku baru menemukan tempat ini. Gak salah kan kalau suka tempat ini? Aku coba berdiri. Sedikit kulihat Engiana, rambutnya ikal panjang sampai pundak. Wajahnya tirus berwarna kecoklatan khas Timor. Kenapa kakak melihatku seperti itu? Nanti kakak bisa tertarik padaku, tukas Engiana tertawarnya. Bulan sesekali muncul di balik awan. Tak terasa aku mengobrol hingga larut malam. Engiana gadis yang ceria, candaan tawanya membuatku senang berlama-lama di sini. Hingga sayup-sayup ku dengar suara Odi memanggil. Aku bergegas naik ke atas melewati pohon-pohon duri. Tampak Odi berdiri berjalan menghampiri. Hei, sedang apa di tempat ini? Jangan terlalu jauh bermain. Aku tak menjawab dan bergegas menuju mes. Entah mengapa, ada rasa yang ingin kusembunyikan pada Odi. Ya, pertemuanku dengan Engiana seperti ingin kurahasiakan. Sudah 15 hari aku bekerja di tambang pasir ini. Banyak hal yang baru yang dijumpai di desa Takari. Karena susahnya air bersih di tambang ini, aku sering mandi di sisi sungai Noelmina. Untuk menuju sungai, aku harus menuruni bukit yang ditumbuhi pohon duri dan pohon damar berdaun merah. Pada suatu sore, sepulang bekerja, aku mendatangi sungai Noelmina. Melihat ke bawah dari bukit yang kupijak seakan memasuki gerbang dunia baru. Aliran sungai sore yang meliuk-liuk tertimpa sinar matahari sore berwarna jingga. Bergegas aku mulai turun. Di seberang sungai tampak seseorang tengah duduk di atas sebuah batu besar. Walau terlihat jauh, tapi masih cukup terlihat dengan pakaian yang sedikit kebesaran. Tertiup angin lembah. Orang itu hanya terdiam. Selesai mandi kulihat orang itu masih duduk terdiam, tak bergeming. Sedikit pun hal aneh yang kutemui kali ini di seberang sungai. Di atas bukit selepas mandi, lelaki di batu itu sudah tak terlihat lagi. Malam itu seperti biasa kami berkumpul bersama Pak Diono, Mas Bahri, dan Odi selepas makan. Kami biasanya menceritakan pekerjaan yang baru saja dilakukan. Pak Diono mengaku kesal karena material yang akan dikerjakan terlambat datang. Hingga ia dan Mas Bahri belum mendapatkan progres hari ini. Aku belum begitu banyak tahu tentang tambang dan pemiliknya. Uang makan mingguan yang diberikan Pak Jimmy 2 minggu ini cukup lancar. Tapi ada juga berita, karyawan di sini belum mendapatkan upah kerja. Upah kerja di tambang ini biasanya dibayar setiap awal bulan. Odi pun mengeluh kalau gajinya bulan lalu belum dibayarkan. Hari demi hari berganti. Sudah 1 bulan aku berada di tempat ini. Tempat yang bagiku sangat indah dengan alam yang masih misteri. Pertemuanku dengan Engiana yang terkadang ada, terkadang hilang. Entah kemana wanita itu. Pernah aku seharian berkeliling danau untuk bertemu dengan Engiana, tapi wanita itu tak kutemukan. Hingga pada suatu hari, Ibu Ina memperingatkan aku untuk tidak bermain ke danau. Rupanya Ibu Ina mengetahui kalau aku sering keluar mes dan pergi ke danau. Ibu Ina akan melaporkan aku ke pemilik tambang jika aku masih bersikeras ke danau itu. Mas, jangan ke danau itu, di sana berbahaya. Pak Jimmy akan marah kalau pekerja main di sekitar danau, tegas Ibu Ina. Tapi saya di luar jam kerja, Bu Ina, bantah aku. Di luar jam kerja, apalagi saat jam kerja tetap dilarang keras, tegas Ibu Ina lagi sedikit berteriak. Hari itu aku malas sekali bekerja. Setelah tadi Pak Jimmy ku WhatsApp berkali-kali, tapi tak ada respon. Menyebalkan, gajiku sudah lewat bulan, tapi belum juga dibayarkan. Saya juga sama Mas Denny, hanya dikasih uang makan saja, ucap Pak Dejono pada suatu malam. Bahan-bahan bangunan pun belum semua datang. Apa yang bisa kita kerjakan kalau begini, Mas? Keluh Pak Dejono lagi. Informasi dari teman saya yang dulu pernah kerja di sini, Pak Jimmy sempat
menggadaikan tambang ini ke bank daerah, Mas, sambung Pak Deyono sambil berbisik di telingaku. Karena ada masalah kepemilikan tanah, ini keluarga ibu Pak Jimmy pun minta bagian. Ayah Pak Jimmy yang bernama Lukas rupanya punya istri simpenan. Dari istri kedua Pak Lukas mempunyai anak yang bernama Engiana. Ucap Pak Deyono pelan. Apa? Engiana? Potongku sambil menahan ucapan. Iya, Engiana itu anak dari wanita simpanan. Sambung Pak Deyono lagi. Saya pun belum pernah ketemu sampai pada suatu waktu ia dikabarkan hilang, Mas. Lanjut Pak Deyono lagi. Hanya itu cerita yang saya dengar, Mas Denny. Kenapa tiba-tiba kaget waktu saya sebut nama anaknya? Oh, enggak Pak De. Kebetulan saja namanya sama dengan kenalanku dulu, ucapku sambil berbaring. Malam itu suasana menjadi begitu dingin. Kulihat Pak Deyono dan Mas Basri sudah terlelap dalam tidurnya. Odi tidur dalam mobil truk besar seperti biasanya. Pikiranku masih terbayang wajah Engiana. Apakah wanita itu yang diceritakan Pak Deyono tadi? Gumamku dalam hati. Sekelebat bayangan tampak berlalu terlihat dari jendela kaca yang tak berhordeng. Suara anjing peliharaan Ibu Ina terdengar menyalak seperti mengejar sesuatu. Kemudian sepi. Malam itu memang begitu dingin hingga aku terlelap ke alam mimpi. Esok pagi selesai mandi dan sarapan, aku bergegas bersama Odi ke tambang pasir. Tak ada pergerakan pekerja, semua hanya menunggu. Kendaraan pun tak beroperasi karena tak ada solar info dari driver. Tambang macam apa ini? Kenapa sampai tak ada dana untuk berproduksi? Siang itu aku mengajak Odi untuk mengantarkanku jalan-jalan menyusuri sungai. Odi pun senang setelah membawa perbekalan makan dan minum. Diam-diam aku dan Odi pergi keluar area tambang. Hujan mulai turun rintik-rintik ketika sampai di sungai besar dan terpanjang di Nusa Tenggara Timur. Langkah kaki pun terasa berat karena harus melewati sungai yang setinggi lutut. Ada sebuah bukit yang akan aku eksplor hari ini. Odi pun setuju karena di tambang itu hampir tak ada kegiatan. Berdua kita lewati aliran sungai yang penuh bebatuan. Odi memimpin di depan mencari jalan agar tidak terperosok ke dalam dasar sungai yang tidak rata. Permukaan air sungai bertambah naik dan hulu tampak gulungan air setinggi setengah meter. Aku dan Odi berlarian untuk sampai ke pinggir bukit. Sejam berselang, tibalah di bawah bukit. Bukit itu bernama Tun Manu. Dalam bahasa Timor, Tun Manu adalah bukit bakar ayam. Menurut cerita di bukit itu hidup ayam hutan. Air terus meninggi. Aku dan Odi terdiam sesaat menyaksikan ombak besar yang bergulung-gulung. Bisa dibayangkan jika kita berdua masih ada di sungai. Perlahan aku dan Odi mulai melangkah menaiki bukit. Jalan setapak masih terlihat jelas. Bukit ini tak berpenghuni. Pikiranku tak menentu walau sesekali ku coba bercanda menghibur hati. Tapi firasatku buruk sekali akan terjadi sesuatu sepertinya. Odi pun merasakan hal yang sama, tapi ia terus berjalan mengitari punggung bukit yang jarang sekali dilalui manusia. Beberapa ayam hutan berterbangan saat ku sibak semak yang rimbun. Odi berlari mengejar ayam berwarna hitam, tapi ayam jantan itu begitu gesit berlari. Sejam pun berlalu. Waktu di handphone menunjukkan jam 2.30 sore. Angin menderu bersama hujan. Aku berlindung di bawah pohon rindang. Bab berwarna kuning kupakai untuk melindungi kepala. Terlihat deburan sungai Noelmina dari atas bukit. Sangat mengerikan sekali. Mungkin seekor kerbau pun akan hanyut bila diterjang air yang dahsyat seperti itu. Waktu terus bergulir senja. Beberapa potong roti ku makan bersama Odi untuk mengisi perut yang terasa lapar. Berharap air sungai akan segera surut. Jam di HP ku tepat menunjuk pukul 6 sore. Kita berdua mulai was-was. Aku mulai bergerak mencari jalan keluar. Berharap ada jalan lain untuk pulang. Aku mulai turun mengikuti jalur lain ke arah selatan. Berharap ada jalan atau bertemu jembatan. Terus dan terus turun. Ada beberapa kuburan bertanda salib. Aku berhenti sejenak. Ku dekati salah satu kuburan itu. Odi mendekat. Tiba-tiba ia berteriak dan berlari. Aku terdiam melihat Odi berlari ketakutan. Tak ada yang aneh, kenapa Odi begitu takut melihat kuburan itu?
Aku coba mengejar Odi. Ia berhenti saat melihatku mengejarnya. "Ada ular besar," teriak Odi. "Di mana?" tanyaku. "Dalam lubang kuburan itu," jawab napasnya memburu. Aku coba menenangkan Odi. Jalan mulai gelap. Malam pun tiba. Senter HP ku nyalakan. Odi kini di belakang. Hujan masih terus turun. Ku coba melindungi air hujan yang menetes dengan kantong plastik. Hari ini yang menurutku hari yang kurang beruntung untuk melakukan petualangan. Entah berapa lama berjalan, kanan kiri masih bukit dengan tumbuhan yang jarang. Tak terlihat cahaya lampu atau rumah penduduk. Sampai di sebuah batu besar, aku coba berlindung. Beberapa batang pohon yang patah ditarik Odi untuk membuat bipak. Apapun itu, daun, ranting, kayu, ku coba untuk membuat shelter ala kadarnya. Hujan masih turun. Cahaya kilat sesekali menyambar, menerangi hutan. Di dalam bipak aku coba merebahkan tubuh. Punggung terasa sakit karena alas tidur dari ranting-ranting yang tak beraturan. Baterai handphone pun tinggal 40%. Tak ada sinyal. Jam 11 malam, kulirik waktu di ponsel. Mie instan kering adalah makan malam Odi dan aku di bukit tak bertuan ini. Desir angin mulai menerpa masuk ke dalam bipak. Entah karena letih, aku mulai tertidur. Pagi pun tiba, terasa lapar dan haus. Aku dan Odi betul-betul tersesat. Tujuanku harus menemukan sebuah kampung. Odi menunjukkan sesuatu. Tampak sebuah kampung, tapi itu terlalu jauh. Bisa seharian perjalanan ke sana. Melewati lembah-lembah yang rimbun. Hari ini adalah hari yang paling melelahkan. Aku dan Odi membuka bekal terakhir. Ada sebungkus mie instan. Odi meremas bungkus mie itu, mencampur dengan bumbu. Mudah-mudahan cukup untuk kalori berjalan ke arah kampung dan jauh di sana. Odi mencoba membasahi mulutnya yang haus dengan menjilati air yang menempel di dedaunan. Terus bergerak dan berjalan. Benar saja, sebelum sore kita sudah sampai di sebuah kampung. Aku dan Odi bersemangat. Kulihat Odi menghampiri seseorang bapak yang sedang duduk di depan rumahnya. Bapak itu memberikan minum dengan teko air. Aku dan Odi bergantian minum. Lega rasanya setelah seharian tak minum air. Kulihat Odi berbicara dengan logat Kupang. Bapak itu menunjukkan jalan. Rupanya kita sudah terlalu jauh ke arah selatan. Tak ada kendaraan. Aku dan Odi kembali terus berjalan. 5 jam berjalan kaki dari kampung terpencil. Akhirnya tibalah aku di desa Takari. Luapan air sungai Noel Mina masih terlihat di atas jembatan. Tampak sekumpulan orang yang sedang menonton banjir seroja itu. Aku dan Odi mampir di rumah Ibu Nur. Ibu Nur adalah salah satu warga muslim yang tinggal di Takari. Setelah makan dan minum, sampailah aku ke mes. Dari dalam kamar ku dengar Ibu Ina memarahi Odi. Aku tak begitu mengerti apa yang sedang dibicarakan. Karena begitu lelah, aku tertidur hingga fajar menjelang. Sudah 1 minggu karyawan tambang mogok kerja. Upah tenaga yang belum dibayarkan membuat semangat mereka tumbang. Panggilan telepon pun tak direspon pemilik tambang. Aku sedikit khawatir. Saldo rekening yang tersisa hanya cukup makan untuk 2 minggu saja. Pagi itu, aku membawa motor ke arah kota Kupang untuk mengambil uang tunai. Sisa banjir seroja masih terlihat. Beberapa rumah yang dekat pinggir sungai hancur berantakan. Pulang dari kota, aku mampir di rumah Ibu Nur yang kemarin memberiku makan dan minum. Kuberikan beberapa makanan ringan untuk anak-anaknya Ibu Nur. Dan disinilah Ibu Nur bercerita tentang anak gadis yang bernama Enjiana. Enjiana adalah anak dari istri kedua Pak Lukas. Enjiana mempunyai ibu bernama Luciana. Luciana rupanya bukan orang biasa. Orang tuanya mempunyai toko emas dan supermarket di Kupang. Pak Lukas pun berkali-kali dibantu istri mudanya dari segi materi untuk menjalankan operasional tambang pasir dan tambang batu. Tapi bantuan itu sebagian dipakai anaknya untuk berjudi karena terjerat hutang. Lalu tambang itu digadaikan pada pihak bank daerah.
Engiana yang mengetahui bahwa ibunya dimanfaatkan oleh anak Pak Lukas yang bernama Jamie tak terima. Ia lalu melayangkan gugatan ke pengadilan untuk menyita aset tambang. Jamie rupanya tak terima. Asetnya kini dikuasai saudara tirinya. Hingga pada suatu hari, Engiana dikabarkan hilang. Gadis ceria itu dicari keluarga dan melibatkan kepolisian. 5 bulan sudah, Engiana tak ditemukan, seolah hilang ditelan bumi. Aku tertegun mendengar cerita Ibu Nur. Akhirnya aku ceritakan pertemuanku dengan Engiana di pinggir danau. Ibu Nur terkejut, seakan tak percaya. Berkali-kali ia mendesakku dengan pertanyaan. Aku berharap Ibu Nur dapat menutup rahasia ini. Ia pun berjanji. Lepas Isya, aku mulai kembali ke mes setelah menaruh motor di depan rumah Ibu Ina. Ibu Ina seperti marah kepadaku, tapi ia harus terdiam, tak berani bicara. Malam itu diam-diam aku datangi danau yang dikelilingi pohon duri. Aku mulai memutar danau, berharap bertemu Engiana di sana. Batang pohon tempatku bertemu pertama kali masih tampak terlihat karena sinar bulan malam ini cukup terang. Aku kembali duduk menghadap danau yang tak berombak. Beberapa batang rokok malam itu tak terasa begitu nikmatnya. Hingga aku dikejutkan sebuah suara yang memanggil. Kak Denny sedang apa di sini? Aku terkejut dan menoleh ke belakang. Engiana, sahutku. Aku melihat Engiana berbaju tebal, memakai jaket lelaki. Kamu Engiana? Tanyaku lagi. Kak Denny, ikut aku sekarang, ucap Engiana sambil berlari kecil. Aku dengan sigap mengikuti Engiana yang berlari cepat. Melewati beberapa pohon duri tinggi, ada lorong sempit di antara celah pohon. Di sini pohon begitu rapat. Engiana terus berjalan hingga pada suatu tempat ia berhenti. Kulihat ia menyibakkan ranting-ranting pohon. Aku terkejut, ada sebuah sepeda motor di situ. Ayo naik lekas Kak, teriaknya. Aku terpaksa mengikuti ajakannya. Suara deru motor memecah keheningan hutan. Melalui batang-batang pohon duri, Engiana sangat piawai mengendarai motor. Pegang pinggangku Kak, teriaknya. Apa? Balasku. Motor itu terus menambah kecepatan. Di jalan yang bergelombang berkali-kali aku terguncang-guncang di atas jok. Tiba-tiba Engiana berteriak. Nenek jelek itu lagi, ucap Engiana. Aku terkejut. 5 meter di depan aku, tampak Ibu Ina memegang sebatang kayu. Ia menghadang jalan dengan kayu besar yang siap menghantam. Benar saja, Ibu Ina menghantamkan kayu besar itu ke tubuh Engiana. Masih hidup rupanya kamu, teriaknya. Aku yang menyadari bahaya dengan refleks melompat menahan pukulan kayu. Motor yang dikendarai Engiana oleng ke kanan dan terjatuh. Ibu Ina tak menyangka aku menahan pukulan. Ia meraih batang kayu itu yang dituju adalah tubuh Engiana. Kembali aku melindungi gadis itu dengan setengah melompat. Ku terjang punggung Ibu Ina hingga tersungkur. Engiana berhasil mendirikan motor. Aku segera melompat naik. Perempuan setengah tua itu ternyata bangkit lagi. Dia melemparkan potongan kayu itu mengarah ke wajah Engiana. Untunglah kakiku dengan sigap kembali menahan batang kayu. Sangat nyeri sekali kaki kiriku. Engiana mulai tancap gas, berharap tak ada yang mengejar. Malam itu terasa mimpi bagiku. Seakan tak percaya apa yang baru saja terjadi. Motor terus melaju kencang. 1 jam sudah aku Engiana berboncengan entah kemana. Malam itu terasa mimpi bagiku. Seakan tak percaya apa yang baru saja terjadi. Motor terus melaju kencang. 1 jam sudah aku dan Engiana berboncengan. Entah kemana arahnya, tapi bukan ke arah kota Kupang. Motor kemudian masuk wilayah perbukitan. Aku terguncang-guncang sambil sesekali memegangi pinggang Engiana. Udara malam yang dingin mulai terasa. Juga kaki kiriku yang mulai bertambah nyeri. Tibalah motor Engiana di sebuah rumah yang tersembunyi. Aku bergegas turun sambil terpincang-pincang. Engiana menghampiri dan membantu memapaku ke anak tangga kayu. Ada sebuah kamar di situ. Aku mencoba berbaring. Engiana kemudian keluar kamar.
Kudengar ia membuka pintu kamar sebelah dan kembali lagi dengan membawa tas P3K. Aku diminta membuka celana panjang dengan sedikit risih. Aku menurunkan celana. Tidak apa-apa kak, aku periksa lukanya. Indiana kemudian membuka tas dan mengeluarkan obat-obatan. Ia menyuruhku meminum 2 tablet obat penahan rasa nyeri. Lemparan kayu itu rupanya mengenai tulang keringku saat menahan tadi. Indiana terlihat mengompres kakiku. Aku seperti tersentak. Apa yang sebenarnya terjadi malam ini? Di kamar aku berada bersama seorang gadis cantik yang duduk mengobati lukaku. Indiana menatapku dengan pandangan aneh yang tak bisa aku mengerti. Efek obat antalgin penahan rasa nyeri mulai bereaksi. Perlahan-lahan mataku terasa mengantuk hebat dan tak tahu apa yang terjadi. Aku tersadar setelah terdengar kokok ayam dan kicauan burung. Kulihat tubuhku berselimut bersama Indiana. Tangan Indiana terasa berada di bawah pusarku. Aku tersadar, batang kemaluanku terasa digenggam. Wajahnya menghadapku dengan suara dengkuran napasnya. Rupanya ia masih tertidur. Perlahan aku coba untuk duduk. Indiana hanya memakai pakaian dalam. Kakiku merasa terasa nyeri dan kupaksakan untuk ke kamar mandi. Cukup lama aku di kamar mandi. Terdengar suara deru motor menjauh. Di kamar tidur Indiana sudah tidak ada. Ada coretan di atas kasur dengan selai kertas. Tunggu aku keluar sebentar. Rupanya Indiana menulis pesan. Aku keluar kamar dan membuka pintu atas. Tampak puncak gunung Inerie terlihat megah. Sangat jauh ternyata aku dan Indiana semalam berjalan. 1 jam kemudian terdengar langkah kaki menaiki tangga. Indiana dengan senyum cerianya menyambutku hangat. Selamat pagi kakak. Indiana membawa makanan dan beberapa helai baju untukku. Ia menyuruhku mengganti baju dan celana. Ponselku dimatikan. Indiana memberikan kartu ponsel untuk mengganti kartu lamaku. Entah apa dan siapa Indiana. Naluriku berkata, ini adalah awal petualanganku di kota Nusa Tenggara Timur. Bersambung.